Nah, beberapa bulan yang lalu Hanif Alatos itu mengharamkan tes DNA untuk utak-atik nasab. Ya biarin, memang nggak bisa buat utak-atik nasab, tapi bisa buat memvalidasi nasab. Dan kita bisa lihat ketakutannya Hanif Alatos. Kenapa? Karena dia sudah tahu haplogrup dia itu apa. Nggak percaya, lihat saja. Jadi teman-teman, Dr. Sugeng Sugiharto ini adalah salah satu peneliti, mungkin bisa dikatakan seperti itu, di lembaga resmi pemerintahan, yaitu BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Silahkan nanti kalian searching teman-teman di Google, BRIN itu ya bidangnya seperti apa. Bukan hanya bidangnya meneliti misalkan bagian genetik, tapi cabangnya sangat luas. Artinya beliau ini tentu mempertaruhkan teman-teman reputasinya kalau seandainya beliau berbohong ya atas data-data yang beliau berikan. Dan di video ini teman-teman, beliau sedikit menyinggung terkait pernyataan dari Hanif Alatos yang pernah mengatakan bahwa tes DNA itu adalah haram ya. Alasan dari Dr. Sugeng Sugiharto ini membantah karena memang Hanif Alatos itu sudah mengetahui bahwa beberapa dari orang-orang yang disebut habaib pernah melakukan tes DNA dan ternyata haplogrupnya melalui hasil tes DNA yang dikutip oleh Dr. Sugeng Sugiharto adalah G. Dan haplogrup G itu tidak terkonfirmasi teman-teman ya secara genetik sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaannya teman-teman, seandainya ada yang bertanya seperti ini, apakah ya data yang diberikan oleh Dr. Sugeng Sugiharto ini adalah 100% benar dan itu sebagai jawaban bahwa nasab Ba'alawi terputus? Saya nggak mengatakan seperti itu teman-teman ya. Di sini kita hanya bermain data teman-teman ya. Silahkan kalian tunjukkan data kalian teman-teman ya. Kalau misalkan ada ya selain tes DNA, melalui metode apa yang bisa untuk menguji kevalidan teman-teman ya genetik para Habib-Habib Ba'alawi ini selain dengan metode pencatatan dari Rabithah Alawiyyin. Itu saja teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrul Sunnah. Toib teman-teman, sekarang saya akan menampilkan satu penjelasan dari Dr. Sugeng Sugiharto, yang mana beliau ini mungkin bisa kita katakan salah satu peneliti di lembaga resmi milik pemerintahan teman-teman, yaitu BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau di sini juga ikut menanggapi terkait pernyataan dari Hanif Alatos yang pernah mengatakan bahwa tes DNA itu haram ya sebagai metode untuk pengujian nasab seorang tersambung atau tidak. Ini lucu sekali teman-teman ya, mengharamkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan syariat teman-teman. Kemudian di sini Dr. Sugeng Sugiharto memberikan penjelasan kenapa Hanif Alatos itu mengatakan haram tes DNA, karena ternyata ya ada beberapa habib, bahkan di video sebelumnya sudah saya sebutkan teman-teman, sekitar 180 orang habib dari kalangan Ba'alawi sudah melakukan tes DNA dan ternyata haplogrupnya yang keluar atau istilah genetiknya adalah haplogrup G teman-teman. Dan menurut keterangan dari Dr. Sugeng Sugiharto, haplogrup G tersebut tidak terkonfirmasi secara genetik tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi seharusnya seseorang itu dikatakan genetiknya tersambung kepada Rasulullah, haplogrupnya adalah J1. Dan ingat teman-teman ya, saya di sini tidak mengatakan seandainya memang benar-benar terputus nasabnya Ba'alawi ini sampai dengan ke Rasulullah, apakah itu artinya saya mengatakan mereka tidak memiliki kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla? Enggak teman-teman ya. Di sini kita hanya berbicara masalah genetik saja. Benar tidak genetiknya itu tersambung kepada Rasulullah. Masalah kemuliaan teman-teman ya, Allah yang mengetahui. Dan ingat, kemuliaan seorang itu bukan berdasarkan nasab, tapi ketakwaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang bertakwa. Baik, langsung kita simak teman-teman secara lengkap video dari Dr. Sugeng Sugiharto. Ini dia. Nah, beberapa bulan yang lalu Hanif Alatos itu mengharamkan tes DNA untuk utak-atik nasab. Ya biarin, memang nggak bisa buat utak-atik nasab, tapi bisa buat memvalidasi nasab. Memvalidasi. Dan kita bisa lihat ketakutannya Hanif Alatos. Kenapa? Karena dia sudah tahu haplogrup dia itu apa. Nggak percaya, lihat saja layar saya ini. Oke, coba lihat, saya scroll nanti besarkan gitu ya. Nah, dengan kit number IN 72600 itu ada seseorang marga Alatos, keturunan Al Habib Omar bin Abdul Rahman Al Atos asal Yaman, dengan haplogrup terminal, haplogrup terakhirnya ya itu GFT 260979. Memang datanya dari family tree DNA, saya nggak masalah. Perhatikan ini, data itu bisa dari company mana saja, sepanjang kepala saintisnya namanya itu bersih ya, namanya itu disegani di dunia sains.
Family Tree DNA itu chief scientistnya adalah Profesor Dr. Michael Hammer. Jangan bayangkan namanya seperti nakib-nakib Robito Alawiyah itu. Profesor Michael Hammer itu sangat disegani di dunia saintifik. Anda nggak bisa menyulapnya untuk berbuat curang. Ini data dari Family Tree DNA satu orang. Jadi dari sini ketahuan kan, GFT260979 ini adalah haplogrup cabang dari kebanyakan Habib yang di Indonesia, GY32613. Jadi saya yakin Hanif Alatos sudah tahu haplogrup terminalnya apa, karena ada sepupunya yang sudah daftar. Cuma dia agak mendaftar di Family Project Alawi. Jadi kalau Hanif Alatos kemarin bling satan, dia udah tahu divisiin saudaranya. Jadi memang ketakutan Hanif Alatos kemarin. Apa haplogrupnya udah ketahuan. Dipikirnya bisa menyembunyikan apa kebusuan, nggak ada. Mau sekian tahun ngapusi bangsa Indonesia, yo aibnya dibuka sendiri sama Allah nih. Jadi saya udah tahu ya, haplogrupnya Hanif Alatos itu GFT260979. Sekarang kita lihat apakah dia benar dia itu keturunan Nabi Ibrahim. Kita cari haplogrup induknya. Perhatikan layar kembali ya. Sekitar 40-an ribu tahun yang lalu, ketika belum terbentuk haplogrup G, O, itu sudah terbentuk haplogrup G. Jadi kakek kita, kakek Rasulullah, dan ya kakek kita dan kakek Rasulullah waktu itu masih orang yang sama, tapi udah orang yang berbeda dengan kakeknya Mbak Alawi. Perhatikan kalau Mbak Alawi itu dites DNA, ya, dites DNA dengan panjang DNA-nya itu yang diperiksa sebesar 8.467.165 bester, maka rata-rata senip yang khas mereka yang tidak dimiliki oleh saudaranya tadi, haplogrup HIJK, jadi haplogrup nenek moyang kita, haplogrup O, haplogrup nenek moyangnya apa Rasulullah, haplogrup D waktu itu belum terbentuk, itu senipnya sebesar 319,73. Ingat ini koma karena di rata-rata ya. Kalau kita bulatkan ya tinggal kita buat aja dibulatkan turun 319 aja. Tapi ilmu pastian begitu, koma karena perhitungannya nanti dikali tahun gitu ya. Kemudian itu dari haplogrup G sebanyak ini ya 390. Ini sudah terbentuk loh. Kemudian dari haplogrup HIJK kakek bersama kita dengan Rasulullah itu ya, itu 228,4 senip yang tidak dimiliki oleh haplogrup G. Maka rumusnya untuk mengetahui kakek bersamanya adalah dari HIJK senipnya itu dikali ladi mutasi. Perhitungan ladi mutasi di sini setelah dikalibrasi oleh Pak Dimurasin dan teman-teman penelitinya di Waiful ini adalah 144,41 ya, 144,41. Kalau ini umur ini sepertinya deblok ya, umurnya harusnya 60 ini kalau jadi satu, tapi nggak ngaruh banyak lah nanti. Maka usia haplogrup HIJK itu kakek bersama kita antara orang Indonesia dengan orang Arab yang asli J1, J2 ya, J1 dan J2 itu 33.053 tahun yang lalu. Kemudian dari Balawi, kakek pertama Balawi kemarin kalau ngukur dengan hitungan adalah 46.254 tahun yang lalu. Untuk mencari kakek bersama itu dijumlahkan dibagi dua, caranya begitu. Jadi 33.053 plus 46.254 hasilnya dibagi dua, ketemu sekitar, ini kita bulatkan jam 40.000 tahun yang lalu. Kan Nabi Ibrahim bukan 40.000 tahun yang lalu lahirnya, Nabi Ibrahim itu nggak nyampe 6.000 tahun yang lalu. Makanya saya bilang Balawi itu Bani Ibrahim aja batal. Kenapa? Dari klaster keturunan Nabi Harun pun kan ada 3 klaster tuh, itu semua keturunannya HIJK semua. Haplogrup J1, J2 dan R, nggak ada yang G. Dia itu udah gantol nasab dari 900 tahun yang lalu. Nanti saya bikin videonya itu, kenapa 900 tahun lalu bukti penggantolan nasab mereka. Ya, mereka benar-benar ganas gantol nasab. Udah ya, jadi kalian udah tahu alasannya kenapa Hanif Alatos itu atau Hanif Alatas itu ngelarang-larang tes DNA. Dia udah tahu haplogrup dia sendiri, haplogrup keluarganya marga Alatas itu GFT260979. Satu lagi saya lupa, apa tandanya di Hanif Alatos itu? Kita lihat ya, sekarang lihat layar ya. Hanif Alatos bedanya misalnya dengan, saya nggak tahu, sepertinya marga Asgaf, marga Asgaf. Hanif Alatos dengan Muhammad Asgaf itu bedanya sama-sama kemampuan numeriknya masih setara kera. Jadi kalau Muhammad Asgaf di alamat ini 14.237.063, Muhammad Asgaf itu
basa nukleotidanya T, timin. Tapi kalau Hanif Al-Athos itu sitosin, itu bedanya. Kesamaannya apa? Kesamaannya ya haplogrup induknya. Haplogrup induknya apa? Y. Haplogrup induknya ini kesamaannya. Nah, di alamat 7.500.401 baik Hanif Al-Athos dan Muhammad Asghaf itu sama-sama basa nukleotidanya G, guanin. Kalau saya, para sayyid yang asli, para kohanim itu A semua, adenin. Itu penanda genetiknya. Bosak edan-edane apa sehebat-hebatnya karomanya Fatih Mukodam itu nggak bakal bisa ganti DNA cucu-cucunya. Soalnya di dalam badannya Hanif Al-Athos maupun Muhammad Asghaf itu selnya sekira-kira 30 miliar. Ganti DNA di 30 miliar sel gimana caranya coba? Itulah kebesaran Tuhanmu menjaga kesucian perkawinan kakek-kakekmu dulu. Jadi dalam hal ini karena Bunda Fatimah, Sayyidah Fatimah RA suaminya cuma satu, maka haplogrup keturunannya harus satu, gak boleh beda. Kalau bercabang ya silakan bercabang, namanya beranak, anaknya 2, anaknya 3, terus itu bercabang-cabang. Tapi haplogrup induknya ya harus sama dengan mutasi yang terjadi pada Imam Ali. Kalau Imam Ali misalnya diputuskan J FGC 10.500, maka seluruh keturunannya itu haplogrupnya FGC 10.500. Kalau dikatakan nih misalnya Imam Husain FGC 30416 itu namanya cabangnya FGC 10.500. Makanya haplogrup itu ada superklate, kemudian ada cabang, anak cabang, ranting, ya kepengurusan NU dan Muhammadiyah lah. Kayak gitu. Jadi udah tahu ya. Ini bulan suci. Kita teruskan menjaga kesucian nasab keturunan Sayyidah Fatimah. Balawi ini parasit nasab dan sepertinya juga jadi parasit buat NKRI ini. Karena mereka memperalat nasab untuk cari makan di sini. Udah, dari itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman ya, sebegitu lengkapnya ya data yang dijelaskan oleh Dr. Sugeng Sugiharto. Apalagi kalau kita menyimak tadi data-data kode ini dan kode itu, teman-teman, luar biasa. Ini tentu sulit untuk kita pahami. Akan tetapi pelajaran yang bisa kita ambil adalah sebegini detailnya, teman-teman ya, sebegitu rumitnya data-data yang dijelaskan oleh Dr. Sugeng Sugiharto. Tentu saja kita meyakini ini bukan hasil karangan beliau, teman-teman ya, melainkan melalui penelitian yang panjang, teman-teman ya. Akan tetapi kembali lagi, teman-teman, terserah kalian masing-masing. Mau percaya dengan data dari Dr. Sugeng Sugiharto, silahkan. Enggak masalah, teman-teman ya. Di sini saya enggak bermaksud untuk memaksakan bahwa apa yang saya tampilkan di video ini pasti 100% benar. Enggak, teman-teman ya. Di sini saya hanya berusaha bermain data, teman-teman ya, agar jangan saya dituduh ya berbicara dengan kehendak saya sendiri, hawa nafsu saya sendiri. Enggak ya. Saya di sini hanya mereaction beberapa video, teman-teman ya, beserta saya menyertakan fakta-fakta, bukti-bukti. Kalau memang seperti yang saya katakan di awal, teman-teman, ada pembanding dari hasil data yang disampaikan oleh Dr. Sugeng Sugiharto ini selain melalui pencatatan Robitoh Alawi, silahkan, teman-teman. Makanya saya katakan tadi, mungkin Habib-Habib dari kalangan Ba'alawi ini nggak mau mungkin melakukan tes DNA di Indonesia karena mungkin ya Allah lah, mungkin menganggap ya dari pihak mungkin BRIN bisa kong kali kong mungkin dengan orang-orang tertentu, teman-teman, untuk memutuskan nasab Ba'alawi ini. Ya silahkan coba tes DNA di negara lain, di luar negeri, teman-teman. Nanti kan bisa kita cocokkan, teman-teman, hasil dari misalkan dari pihak BRIN ini, lembaga resmi di Indonesia, kemudian dibandingkan dengan hasil tes DNA yang mereka lakukan mungkin di negara lain. Itu kan mudah sebenarnya untuk dilakukan. Cuman ya itu, kembali lagi mau atau tidak ya para Habib-Habib Ba'alawi ini melakukan tes DNA. Dan sekali lagi, teman-teman ya, tes DNA ini seandainya pun mereka terputus nasabnya, bukan berarti mereka tidak mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena saya yakin, teman-teman ya, masih banyak oknum-oknum habaib sebenarnya tidak terlalu merasa bangga disebut sebagai seorang habaib, teman-teman ya. Paling yang bermunculan melalui video ini saja, teman-teman ya. Mungkin lebih banyak lagi Habib-Habib di belakang
sana yang tidak pernah muncul di video teman-teman ya, tawaduknya luar biasa ya. Bahkan mungkin nggak mau dipanggil Habib karena mereka juga meyakini bahwa kemuliaan seorang hamba itu di sisi Allah Azza wa Jalla adalah bukan karena nasabnya, akan tetapi karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya ya, yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah di antara kalian yaitu yang paling bertakwa. Jadi di sini teman-teman, saya menampilkan video ini bukan bermaksud untuk mengatakan seandainya nasab Ba'alawi ini terputus lalu mereka menjadi orang hina. Oh enggak teman-teman ya. Di sini kita hanya sekedar bermain data teman-teman ya. Silahkan kalian munculkan data kalian kalau memang ada data pembanding yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan data dari Dr. Sugeng Sugiharto tersebut. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat teman-teman sebagai sharing bagi kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.